ukuran di dalam kurban, lek hukume kurban dhisik niku sunat muakkad alal kifayah. Alal kifayah niku satu rumah, bukan satu rumah niku satu atap, ndak, satu keluarga niku kapok binatang satu, kongkon enek sing binatang satu yang kurban, satu keluarga. Ukuran satu keluarga itu bagaimana? Satu keluarga itu adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah, itu satu keluarga. Orang yang wajib dinafkahi. Berarti walaupun anaknya sendiri kalau sudah tidak wajib dinafkahi berarti wis gerang-gerang, itu bukan katakan satu keluarga, itu sudah keluarga sendiri. Oke. Jadi satu keluarga niku sing wajib diberi nafkah satu keluarga. Niku sunat muakkad alal kifayah. Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kurban di Mina untuk beberapa istri-istrinya dengan sapi. Maka sanad Tirmidzi hadis Ibnu Umar, agama Rasulullah bil Madinah asra sinin yudakhi. Kanjeng Nabi niku mukim wonten Madinah 12 tahun. Setiap tahun berkurban, beleh. Setiap tahun berkurban, dibeleh setiap tahun. Berarti kurban niku mboten setahun sepisan. Mboten sak umur sepisan. Jadi jangan sekali-kali panjenengan punya anggapan tahun kemarin saya sudah kurban kok. Tahun kemarin itu ya kemarin. Sekarang ada perintah lagi. Kalau masih kaya masih cukup les, panjenengan wis melarat wis ora dikongkon kurban kan. Yo ora dikongkon kurban, yo ora dikongkon zakat. Lah nilai panjenengan sik ngeyelan eman-emanan. Wis dadi wong melarat mawon penak niku pun. Hah? Nggih, udah ngomong soki kok panggar rewel wis gak usah sugi-sugian kowe iku kan, ya. Dadi wong melarat wis ora ngenyang niku punan, ngoten ya. Ngoten. Jadi sunat kifayah bagi sak keluarga. Kanjeng Nabi setiap tahun niku kurban. Padahal dia 10 tahun wonten Cina, setiap tahun. Kula lan panjenengan sing duwe ya ngoten. Setiap tahun. Dan setiap tahun iki lek menurut Abu Hanifah wajib, menurut Imam Malik wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i niku sunat muakkad. Sunat muakkad. Kenapa tidak wajib? Karena ada hadis yang membedakan Bayhaqi dan lain sebagainya bisnadin hasanin anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudhiyani makhafata yarnas dzalika wajiban. Tidak diwajibkan dikarenakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pernah absen tidak berkurban. Andai kata wajib berarti terus tidak pernah absen sama sekali, enggak ada. Terus aktif. Tapi di sini Sayyidina Umar absen enggak kurban, Sayyidina Abu Bakar absen tidak berkurban hanya karena menghindari supaya manusia tidak menekatkan wajib, umpama nikatna wajib buar ngoten. Karena hukum asali nomor loro, hukum asali itu mboten wajib. Lah, sedangkan yang tidak mengatakan wajib, dasare apa? Sing ngarani enggak wajib. Siji, dawuh Kanjeng Nabi man kharaja minal idwa wa arada hadukum ayyudkhiyah. Dikata-kata wa arada ayyudkhiyah, lek kowe ngarepno kurban. Dadi kata marga kurban lek ngoten kurban iku lek karep lek gak karep ya ora diperintah ora apa-apa.
makruh ninggalno kurban bagi wong sing duwe kecukupan. Disunatno bagi wong Islam sing kuwasa merdeka. Lek mukatab mboten, orang yang belum merdeka sama sekali tidak diperintahkan. Kau ini kita baru. Wes. Nazar kurban itu menurut mazhab kita tidak wajib, tapi menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik ini wajib. Ya, bagi kita gak wajib kecuali dengan nazar. Lah. Kalau ada pertanyaan nazarnya yang bagaimana? Wes monggo. Sebelum kita berbicara soal nazar, sekarang kotane. Ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, satu keluarga kesunatan ada kesunatan nifayah ada yang berkurban untuk satu keluarga. Tapi kalau keluarganya niku jumlahe itu, berarti niki model BPJS, you harus daftar 7 semua. Nanti sapi kanggo wong 7, nanti wedhus kanggo wong 1. Niki lek mazhab Imam Syafi'i. Niki BPJS niki niku tak boleh satu keluarga satu itu ndak, tapi BPJS harus semua kepala. Melok kan ngoten tadi. Di model BPJS. Kayak ngeten iki tas pundi. Sak keluarga siji. Ngoten niku lek cara Imam Malik. Berarti ukurannya siji, sak keluarga pun cukup senajan toh wonge 10 wong 10 tapi sing kurban siji tok pun cukup. Ketika dimasukno kabeh untuk mendapatkan pahala, maka satu kambing untuk orang satu sapi untuk kali 7. Lalu ketika kita kurban sapi dengan gerandonan wong 7, arisan wong 7 dengan arisan dukokno wedhus, lebih mulia bagi mana? Dari sisi sembelihan niku yang baik kambing, karena lebih banyak mengalirkan darah, iraqatud dam. Tapi dari sisi daging, banyaknya daging penak sapi. Tapi biasanya, tapi untuk sekarang nggak tahu saya. Barangkali lebih baik kambing, karena masalah sapi orang masih banyak was makan daging sapi krono kakian sapi sing kena BMK. Sapi ning ngiler dan pengaruh dalam rasanya daging niku pengaruh. Walaupun panjenengan gak harus terus dikai daging iki, rasane niku beda. Sing sapi lara niku. Panjenengan beli petik mati aku petik anu kan lho, lara niku lho. Dibelek. Niku rasane kok ngiyo. Kok beda iki. Lha teng niku. Sapi sing kena PMK niku ngoten, rasane beda. Terus piye rasane lah? Kula mboten saged iki. Pokoke rasane beda ngoten mawon kali sing waras. Bedane terus pundi? Ya beda rasane. Bedane rasane terus pundi? Waduh iki. Pokoke ana sing mulane karena rasanya itu berbeda, sing sakit iku gak oleh digawe kurban. Nang sakniki kata sing jeleput niki. Pedagang sudah punya orderan mengirimkan sapi sekian, tiba-tiba kena PMK, pusing begitu keliling. Tapi sing mendingan sing PMK wonge, sapi ini wonge kan yo. Kaya winginane niki kok punah
Ini kekuasaannya Allah Ta'ala. Orangnya sudah sembuh, orangnya sehat, ganti sirang sapinya. Mungkin setelahnya itu apanya lagi nih ya. Masya Allah. Ini wis. Lalu kambing digunakan orang satu. Baik itu satu keluarga atau lain keluarga. Makanya model arisan tuku sapi niki cara Imam Syafi'i sah. Menurut Imam Syafi'i sah karena satu sapi niku tidak harus satu keluarga, bisa satu keluarga, bisa keluarga beda. Niku lek cara Imam Syafi'i pokok tarjete satu kepala satu. Ngoten tok. Lah, menurut Imam Malik, kata-kata fardu kifayah, aku sunat kifayah itu malah wajib kifayah. Gak sunat hukumnya tapi wajib kifayah. Untuk menanggulangi wajib kifayah ini bisa dianggap cukup. Gini ku satu keluarga satu binatang. Baik itu harganya itu lebih dari 7. Misalnya satu sing wajib memberi nafkah niku keluargane ono 20. Niku wedhus siji cukup. Sapi siji apalagi kambing satu adalah cukup. Untuk satu keluarga. Walaupun lebih dari 7. Kok iso? Warga suka-suka kenapa kok akeh temen bojone papat kok iki bojone papat terus manake bareng-bareng ngene kan ya 2 tahun ngene iki kok oleh 8 durung balik tambah maneh iki akhire sak keluarga rada akeh niku satu kambing yo cukup tapi medhit mosok wong 21 satu kambing. Tapi sebaliknya Pak, walaupun toh tidak sampai 7, kalau beda keluarga gak cukup dengan satu sapi. Walaupun beda keluarga, walaupun toh gak sampai 7, lek beda keluarga, niku gak cukup satu sapi. Karena jatane satu keluarga niku satu binatang mbok sapi utawa kambing. Tidak menghitung kepala tapi secara keseluruhan niki. Global niki lek menurut mazhab Imam Malik. Podo-podo 7 tapi beda cara penghitungan. Kalau kita dengan Imam Syafi'i Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah di dalam nisabnya, dalam ukurannya sama, tapi usianya tidak sama. Cara mazhabi Abu Hanifah niku ada kesamaan dengan Imam Syafi'i di mana satu kepala itu satu. Kepala satu, berarti wedhus siji untuk satu orang. Kepala satu, laki-laki atau perempuan tidak jadi masalah. Sapi untuk 7 kepala. Baik itu satu keluarga atau tidak satu keluarga, cara Hanafi boleh. Tapi beda nih cara Hanafi niku hukumnya wajib. Bagi orang yang punya satu nisab dan mampu untuk memberi binatang, niki hukumnya wajib. Jadi kurban niku wajib setiap tahun. Dan keutanya pada karo Imam Syafi'i yaitu kambing untuk orang satu, sapi kanggo wong 7. Ngoten. Niku tetap baik keluarga atau tidak keluarga.
Berarti kalau panjenengan arisan tuku sapi kanggo wong itu duduk keluarga niku tidak bisa mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam Syafi'i atau Abu Hanifah. Ngoten. Saged paham? Niki di dalam penasar, aku dalam nisabnya. Dalam nisabnya. Kemudian kedua di dalam bolehnya makan. Bolehnya makan untuk kurban yang tatawu, kurban sing gak nazar niku diperbolehkan untuk makan kecuali hanya sebagian puluhan disedekahkan. Dawuh Allah, "Fakulu minha wa'at imul qani awal muktar." Pangan-panganan sing kiyaine ke ana wong qani wal muktar, wong-wong melarat sing tukang jalukan ya ke ana. Niki lek perintah sing saking Gusti Allah. Lek gak nazar niku boleh dimakan sendiri kecuali hanya sakekno sedekahno wong sak puluhan ngono ae. Cara mbeleh sapi kaya ono wong sak kilo ngoten mawon bismi daging sing apik terus liyane digawe mangan dhewe gawe boleh. Gak masalah. Loh, kalau digunakan mantu bagaimana? Ini yang menjadi masalah. Ono sapi ge mantu piye? Dibeleh dagingnya digawe acara menantu. Bagaimana? Tidak boleh. Kecuali orang yang dikasih. Jadi karena daging kurban itu kecuali nek wong sugih, nek melarat gak boleh karena daging kurban itu harus diterimakan ditasarufkan dalam keadaan naian. Dalam keadaan mentah. Tidak boleh diberikan dalam keadaan masak. Ngoten. Krana niku berarti ya harus diberikan dalam keadaan sing mentah niku mah. Ora krana daginge niku ora krana dimasakaken mboten. Dadi pancen dikai daging niku sae. Lajeng apakah Bapak boleh makan? Dan niku boleh makan selama tidak boleh tidak dijual, dan termasuk dijual niku dijadikan opah untuk meragat niku sama halnya dengan dijual. Sebab nyewa tiang niku kedudukannya sama dengan membeli, hanya membeli tenaga niku ora oleh. Berarti panjenengan kurban lalu kepalanya digunakan untuk imbalan jasa, kulitnya diberikan untuk sebagai imbalan jasa, tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau panjenengan berikan karena ikhlas, karena dia berhak juga, karena fakir atau miskin, ya boleh. Nah, karenanya sering terjadi yang masih meragukan geniku dan masyarakat kita bahwa panitia niku dikai lebih. Kalau masalah diwenehi enggak apa-apa asalkan bukan ragat atau imbalan dari jadi panitia. Bukan imbalan dari kerja. Kalau imbalan dari kerja enggak sah. Enggak sah. Lalu bagaimana yang semacam ini? Untuk menanggulangi semacam ini, lek dikai gak apa-apa. Namun diniati dikai bahwa niat itu nggak bisa dirubah. Kalau dorongan sulit kita tidak mengatasnamakan opah. Makanya
bisanya untuk selamat dengan atas nama opah, gini ku carane. Yo kalau bisa sing kurban niku ditarik. Saanune ditarik 50.000, 100.000 diserah. Yang ini nanti kita bagikan kepada para pekerja. Baru nanti kita kasih daging sama antara dia dan lain orang, sehingga selamat daripada tujuan untuk memberi ongkos. Tapi kalau enggak seperti itu terus kita kasih 2 kali lipat, kancane kayak 1 kilo, dia 2 kilo, enggak bisa kita akan mengatakan ini tak kei bukan karena opah. Kenyataannya umpama dia enggak ikut merekat ya enggak dikasih, berarti ada korenah kawiyah, korenah kuat bahwa itu adalah untuk untuk ongkos, gak sah nih. Sangat paham. Lalu kalau yang dimasak terus gawe panitia bagaimana? Ini sampan jaluk dhisik lek panjenengan panitia wong fakir jaluk. Misalnya yang gula wedhus akeh sing siji jaluken nang sing duwe sing melen sing wolu mbuh pedas iki kambing jenengan kula suwun nggih sing wis wani dibeleh. Mangke kula kenging kula damel ngingoni tiang-tiang. Wis nggih monggo-monggo. Berarti nek sampean niku terus sampean masak dikekno wong-wong gak masalah. Karena saya nggak oleh niku imbalan. Makanya dari itu kaya akikoh barang niku. Akikoh niku kalau dibuat untuk becekan niku mboten pareng. Tapi kalau ada orang yang datang orangnya ikhlas ya walaupun bantu dan seterusnya orang krono becek, orang becek itu orang ini imbalan. Niku pareng. Nah ini kan produk kaca saidik banget. Lah sing gak pareng niku des pundi? Niku sebagai imbalan dari orang yang becek krono ngeteri duit utawa nggo barang ora dikai sak ngono. Korenai niku lek gak pokro muring-muring. Duh, mundu becek sak mene guru. Ini berarti korenai pancen becek apa itu golek ijol. Tapi kalau yang memberi pancen ikhlas, tidak karena berkat, tidak karena makan. Terus nggak keimangan ya krono ikhlas, no problem. Nah, ini bisa terlaksana jaluk fataniatine dewi-dewi. Krono sing teko iku sapa? Kita kan bisa dilihat to punan ya. Gitu. Bisa ditelok sing teko iki sapa? Karakternya orangnya bagaimana ya apa niku walaupun toh ngomongin niku ikhlas. Alah, tapi bisa kita lihat. Betul tuh. Sakit paham. Yes. Lalu